Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa berkumpul di majelis yang berbahagia yang yang kedua kalinya salawat serta salam berlumpur kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman keislamian. Yang ketiga kalinya, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rafan Ibrahim, kelas 9. Baik, mari kita masuk ke pembelajaran, yaitu tentang adab berbakti kepada orang tua. Latar belakang. Banyaknya kasus tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa mendidik dan membina anak-anak tentang arti hidup ini. Dan oleh karena itu betapa berjasanya orang tua dalam kehidupan manusia, maka sudah sepatutnya manusia itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Tujuan yang pertama adalah mengetahui bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mengetahui hukumnya berbakti kepada orang tua secara mendetail. Yang ketiga, mengetahui syarat-syaratnya berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, mengetahui akibat jika kita durhaka kepada orang tua. Yang terakhir, mengetahui hikmah atau manfaat jika kita berbakti kepada orang tua. Rumusan masalah terbagi menjadi 5. Yang pertama, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, bagaimana hukum berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, bagaimana syarat-syarat berbakti kepada orang tua. Yang keempat, bagaimana akibat dari berbakti kepada orang tua. Yang terakhir adalah bagaimana hikmah atau manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, sumber yang didapat. Sumber yang kita dapatkan dalam pembuatan makalah ini adalah dari mereferensi data seperti makalah sebelumnya yang telah dibuat oleh orang lain yang berasal dari internet atau Google, secara googling atau searching di web atau di literatur yang mendukung pembuatan makalah ini. Baik, mari kita masuk kepada pembahasan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah perintah Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap anak, karena merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya amalan neraka yang paling dicintai oleh Allah. Beliau menjawab,
sholat tepat waktu, lalu apa? Berbakti kepada orang tua, lalu apa? Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, kriteria berbakti kepada orang tua. Yang pertama, tidak ada komentar yang tidak mengenakan dikarenakan melihat keduanya kita melakukan sesuatu yang tidak enak. Yang kedua, tidak memisahkan kedua orang tua sedikit pun. Yang ketiga, mengucapkan ucapan yang lembut pada kedua orang tua dengan diiringi sopan santun sebagai bentuk penghormatan kepada keduanya. Yang keempat, berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyayangi keduanya sebagai balasan kasih sayang keduanya kepada kita. Dan yang kelima, bersikap tawadu dan merendahkan diri kepada keduanya. Hukum berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Diterangkan pula dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 bahwa dilarang berkata A dan U atau I ketika orang tua memberikan tugas atau meminta pertolongan kita. Allah telah memerintahkan kepada manusia agar tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Kemudian hendaklah manusia berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya jika salah seorang atau kedua-keduanya ada di sisi dalam usia lanjut, maka jangan katakan kepada keduanya perkataan ku secara tidak boleh meminta keduanya. Mengumpulkan tangan, menghentakkan kaki karena hal itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Yang selanjutnya, syarat-syarat berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, Nabi mengutamakan ridho dan kesenangan orang tua daripada ridho diri sendiri, istri, teman, dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, mentaati seluruh apa yang diperintahkan oleh keduanya dengan baik yang sesuai dengan keinginan anak maupun yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Selama apa yang diperintahkan tersebut tidak berdampak pada kemaksiatan. Ketiga, memberikan kepada mereka kado indah yang telah diinginkan oleh orang tua mereka. Dan selanjutnya, akibat anak durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menghalangi doa dan menggelapi kehidupannya. Yang ketiga, celaka di dunia dan di akhirat. Yang keempat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dikeluarkan dari kabungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, tidak melihat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Yang kesembilan, diancam dimasukkan ke dalam 2 pintu neraka.
Yang 10, tidak akan mencium aroma surga. Dan yang terakhir, menderita saat sakaratul maut. Hikmah dan manfaat berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sebab masuknya seseorang ke surga, merupakan salah satu sebab-sebab diampuninya dosa. Yang pertama merupakan sebab bertambahnya umur, merupakan sebab barokahnya rezeki. Kesimpulannya bahwa mentaati perintah orang tua adalah wajib selama bukan untuk maksiat. Bahkan perintah melakukan yang mubah bila itu keluar dari mulut orang tua berubah menjadi wajib hukumnya. Kita juga tahu bahwa harta orang tua itu harus dijaga, tidak boleh dihamburkan secara percuma atau bahkan untuk berbuat kemaksiatan. Kita juga meyakini bahwa orang tua kita kekurangan atau membutuhkan pertolongan, kitalah orang pertama yang wajib menolong mereka. Namun itu hanya sebatas keyakinan bila tidak ada ikatan janji dengan sikap kita. Semua itu hanya terwujud dalam bentuk wacana saja, tidak bisa terbentuk menjadi bakti terhadap orang tua. Oleh sebab itu Allah menyebut kewajiban bakti itu sebagai ketetapan, bukan sekedar perintah. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah suatu bentuk ibadah yang diutamakan dan merupakan salah satu untuk meraih ke surga Allah. Saran, sebaiknya mulai saat ini kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah ada dan bisa tumbuh seperti sekarang ini kalau bukan karena kasih sayang kedua orang tua kita. Oleh karena itu hendaklah kita selalu menaati segala perintah kedua orang tua kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kekurangan kata dan kalimat, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.